kita bukan musuh kita. Amin. Cuman dunia yang punya konsep sendiri lebih baik daripada berdua. Karena keuntungannya diambil sendiri, saudara. Tapi kalau firman Tuhan nggak berkata begitu, berdua selalu lebih baik daripada seorang diri. Amin. Kita tinggal di kota Los Angeles sekarang, Rancho maksud saya, gitu ya, Thornton, California. Dulu kalau saya terkenal City of Angel, tapi ternyata penduduknya nggak semua malaikat, bukan? Oke, saya tanya saudara, siapa yang pernah dikecewakan oleh orang lain? Tolong angkat tangan. Berbagai jenis, gitu ya. Pernah dikecewakan? Siapa yang pernah dikecewakan sesama teman Kristen? Angkat tangan. Udah masih ada. Siapa yang pernah dikecewakan sama pendeta? Tolong angkat tangan. Setelah dilihat. Kasih karunia Tuhan akan memampukan kita untuk memiliki sikap yang benar tentang saudara-saudara kita. Katakan amin. Satu orang dimuliakan, semua kita akan dimuliakan oleh Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita lihat. Yang kedua, nah, kasih karunia akan memberikan kepada kita pandangan yang benar tentang kepemilikan. Saya ulangi lagi. Kasih karunia akan memberikan kepada kita pandangan yang benar tentang kepemilikan. Ayat yang ke-32 berkata, mereka menjual segala yang mereka punya dan mereka membawanya ke kaki rasul-rasul. Saudara, kalau kita berbicara tentang kepemilikan, maka kita tidak berbicara apa yang kita punya. Oke, saya ulangi lagi. Waktu kita berbicara tentang kepemilikan, kita tidak sedang berbicara berapa uang yang ada di rekening kita. Tapi waktu kita bicara tentang kepemilikan, kita berbicara siapa yang memiliki hidup kita. Kalau kita bicara tentang kepemilikan, maka kita berarti mengakui Yesus sebagai Raja dalam hidup kita. Apa artinya, saudara? Dalam pengambilan keputusan penting, sudahkah Yesus menjadi Raja dalam hidup kita? Saudara, akan sangat berat bagi Tuhan untuk mempercayakan berkatnya kepada kita kalau kita punya mental pemilik. Anda tidak pernah dipanggil Tuhan untuk memiliki yang kita punya. Anda hanya dipakai Tuhan untuk menjadi pengelola dari apa yang kita punya. Setuju? Amin. Gini, saudara. Waktu kita bicara tentang kepemilikan, maka kita berbicara siapa yang menjadi raja dalam hidup kita. Suami dengar ini baik-baik. Dari gaji yang Anda terima 100%, tidak semuanya punya saudara. Ada punya istrimu di sana. Amin. Saya ulangi lagi. Orang tua, kalau ada kerja, maka 100% uang yang Anda terima, tidak 100% milik saudara. Ada milik anak-anak saudara di sana. Setuju? Dan Anda tidak bisa memakainya. Itu berkat untuk anak-anak kita. Jadi 100% berkat yang Tuhan berikan sama kita, bukan 100% milik saudara. Ada yang punya Tuhan di sana. Amin. Dari 100% berkat yang kita terima, bukan semuanya milik kita. Ada yang milik misi dan orang-orang miskin di sana. Amin. Itu tentang kepemilikan, saudara. Ketika kita mengakui Yesus sebagai Raja dalam hidup kita, maka dalam semua pengambilan keputusan penting, kita menjadikan Dia sebagai Raja dalam hidup kita. Ini membuat kita nggak rakus akan harta, saudara. Saya setuju sih bahwa carilah dulu kerajaan Allah dengan semua kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Katakan semuanya. Suka kan kita kalimat ini? Tapi saya ingat Pak Jonathan berkata, semuanya itu bukan Rolls Royce di situ. Semuanya itu bukan BMW di situ. Yang dimaksud semuanya adalah sandang, pangan, papan. Kebutuhan primer kita. Ini membuat kita nggak gampang mengeklaim harta orang lain. Saya setuju sih, saudara. Negeri yang kita injak akan menjadi milik kita
kita. Bukan berarti tanah tetanggamu Anda injak untuk diberikan sama saudara. Betul? Ngeklaim hartanya orang lain, Pak, dalam nama Yesus, semua yang kita pandang akan diberikan Tuhan kepada kita. Benar loh saudara. Betapa rakusnya kita. Amin. Nah, kepemilikan berarti maka kita bersyukur akan pasokan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, segala sesuatu yang kita terima dari Tuhan dengan ucapan syukur akan mendatangkan faedah yang besar bagi kita. Segala sesuatu yang kita terima dari Tuhan disertai dengan rasa cukup akan mendatangkan faedah yang besar bagi kita. Dari situ saya tahu Bapak Ibu, ternyata cukup itu bukan jumlah. Cukup adalah sebuah keputusan untuk kita berterima kasih akan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak perlu membandingkan dengan kawan kita. Tidak perlu membandingkan dengan tetangga kita. Kita bersyukur dari apa yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Saudara, kalau kita bersyukur akan pasokan yang Tuhan berikan kepada kita, enak saudara. Hidup kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Yang pertama, kasih karunia akan memberikan kepada kita sikap yang benar tentang saudara-saudara seiman kita. Ingat saudara ya, mereka bukan saingan kita. Mereka bukan musuh kita. Mereka adalah keluarga kita. Saya ingat ketika Pak Arifin difitnah dengan sebuah kesalahan yang tidak pernah dilakukannya. Sama stafnya sendiri. Bayangkan, dilaporkan sebuah berita dan Pak Arifin akan dimasukkan penjara. Beberapa bulan kemudian ditemukan bahwa ternyata berita acaranya palsu, BAP-nya palsu. Kemudian ada seorang lawyer telepon Pak Arifin, Pak, jangan ngomong uang sama saya berikan Bapak free. Kita tuntut dan kita berikan pelajaran kepada orang ini. Bapak kita yang satu ini hebat. Dia berkata, tidak usah Pak. Loh kenapa Pak? Dia sudah menjelekkan nama Bapak di seluruh Indonesia. Dan kali ini kalau Bapak tuntut balik, Bapak saya jamin 1000% akan menang. Ada tuh waktu yang Pak Arifin bicara? Beliau cuma ngomong, jangan Pak. Dia adalah saudara laki-laki saya. Aduh saudara. Lawyernya hari itu langsung bertobat dan bicara, saya baru kali ini ketemu orang yang sangat berjiwa besar. Amin. Kasih karunia akan membuat kita memiliki sikap yang benar tentang saudara-saudara seiman kita. Mereka diberkati, kita bersuka cita karena mereka adalah keluarga kita. Yang kedua, kasih karunia akan memberikan kepada kita pandangan yang benar tentang kepemilikan Yesus Raja dalam hidup kita. Dalam pengambilan keputusan-keputusan penting, apapun yang kita lakukan, kita menjadikan dia Raja dalam hidup kita. Yang terakhir, yang ketiga, mari kita lihat. Kasih karunia akan memberikan kepada kita gaya hidup yang berkemenangan. Saudara, ayat yang tadi berkata, dengan kuasa yang besar, rasul-rasul menceritakan dan memberikan berita tentang kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Saya menerjemahkan itu dengan hidup yang berkemenangan. Saudara, hidup berkemenangan itu bukan sesuatu yang spektakuler saja. Tapi gaya hidup berkemenangan adalah dari perkara-perkara kecil kita belajar bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Saudara, ketika saya memutuskan untuk pindah dari Philadelphia ke kota ini, julukannya Philadelphia itu the city of love. Lambangnya itu love, gitu kan gitu ya. Tapi 50 kota terkriminal, salah satunya Philadelphia, kira-kira gitu ya. Istri saya itu dari jijik lihat kecoa sampai sudah nggak jijik lagi lihat kecoa, gitu ya. Karena rumah kita, karena nggak semua sih, tapi Philadelphia itu salah satu kota yang tua di Amerika. Ibu kota pertama Amerika itu ada di Philadelphia. Kira-kira gitu. Jadi kalau masak lihat tikus lewat tuh, kira-kira dulu, sekarang tuh lagi kira-kira gitu. Sudah terbiasa, kira-kira gitu ya. Bunyi senapan
sekali lagi, ketika kami diutus untuk ke kota ini, maka beberapa hari sebelum kita diutus, aku tidak tahu berita ini benar atau tidak, tapi tiba-tiba ada isu di sebuah Facebook, di media sosial, akan ada mega tsunami yang radiusnya 1000 mil. Karena patahan bumi terbesar itu ada di California. Waduh saudara, saya bayangkan kalau 1000 mil itu hampir 2000 kilo. Kalau 2000 kilo jangankan Los Angeles, satu California hancur dalam waktu sesakma, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Yang kedua, Anda lihat sekarang bahwa bendera pelangi sudah berkibar di seluruh negara ini. Betul? Kaum mereka udah mengolok-olok kita sekarang, gitu kan? Lu bisa buat apa nih? Kira-kira gitu kan? Bahkan anytime, saya harus bilang sama saudara, setiap waktu penjara bisa menantikan kita. Teman saya bercanda, pulang aja Pak ke Indonesia, katanya begitu. Selamat datang di Amerika. Anda lihat, setiap waktu, saudara. Jebakan itu bisa menjerat kita, dan anytime kita bisa masuk penjara. Betul? Kalau peraturan ini sudah ditetapkan oleh negara, dan ketika kita melanggar aturan itu, maka kita nggak punya pilihan. Tapi saya beritahu saudara, kebenaran tetaplah kebenaran yang harus diberitakan. Saya percaya gereja akan punya hikmat untuk mengatasi semua. Setuju? Belum lagi saudara, isu kejatuhan ekonomi Amerika. Ada dengar bukan isu ini? Aduh, mata uang dolar sudah diterjemahkan dengan bahasa yang macam-macam. Ada matanya setan lah di situ, ya. Belum lagi Obama buat chip ini, chip itu. Di Indonesia lebih dulu daripada kita di sini. Hebat banget pokoknya Indonesia. Hidup Indonesia. Bahkan kita belum dengar pun mereka udah dengar. Tapi mari saya beritahu saudara, ini tantangan kita, bukan? Betul? Sebagai gereja yang harus tetap tampil bersinar dan menjadi berkat bagi banyak orang. Itu tantangan kita. Tapi kasih karunia akan membuat kita dan memampukan kita untuk memiliki gaya hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Saya ingat ketika Yusuf masuk penjara karena kesalahan yang tidak pernah dilakukannya. Mari saya tanya sama saudara, berapa tahun Yusuf masuk penjara? Minimal 12 tahun. Katakan 12 tahun. Jangan bilang 12 tahun gak lama ya saudara ya. Cuman bahasa lagu yang bilang 1000 tahun gak lama saudara. 12 tahun itu lama banget. Setuju? Ketika Yusuf keluar dari penjara karena kesalahan tidak pernah dilakukannya, di dalam penjara pun Tuhan tidak bisa menahan segala kekuatannya untuk dicurahkan kepada Yusuf. Amin. Saudara, gaya hidup berkemenangan bukan berarti Anda glamor. Gaya hidup berkemenangan bukan berarti diukur dari kendaraan apa yang kita punya dan seberapa besar rumah yang kita punya. Tapi gaya hidup berkemenangan adalah kita belajar tekun, kita belajar setia apapun yang terjadi. Sekali percaya Yesus, selamanya percaya Yesus. Sekali melayani Yesus, selamanya melayani Dia. Itu namanya gaya hidup yang berkemenangan. Amin. Saudara, masalah akan tetap ada, persoalan akan tetap ada. Tapi sekali lagi, Tuhan berjanji untuk memberikan kekuatan yang berlimpah bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh hati kepadanya. Di hadapan kita ada tubuh dan darah Yesus.